Kita mulai aja ya teman-teman untuk apa namanya ya. Saya mau menyampaikan informasi sekaligus mau tanya progres teman-teman ini sampai mana gitu. Karena udah masuk ke minggu 12, minggu 13 itu besok sudah pengumpulan ya. Nah, saya mau lihat progresnya, saya juga mau menyampaikan informasi ya terkait pengumpulan. Nah, mungkin langsung saya share screen aja. Mungkin teman-teman juga udah dapat informasinya ya dari WhatsApp grup PKTA atau grup TA, grup tahap satu, tahap 2 gitu ya. Tapi ini kita bahas bareng-bareng biar tidak ada informasi yang miss gitu. Saya juga baru dapat informasinya hari ini. Ini yang saya share screen apakah sudah muncul ya teman-teman ya? Sudah muncul Ya Pak. ya, udah muncul ya. Mungkin teman-teman juga udah dapat. Jadi ini mungkin kita bahas aja. Jadi pengumuman disampaikan kepada mahasiswa arsitektur yang mengambil mata kuliah PKTA ACP semester genap 2020 2022 2022 2023. Kayaknya semuanya sudah nggak ada yang PKTA ya, PKTA ACP ya, atau masih ada? Kalau ada mungkin saya bahas, tapi kalau nggak ada saya lewati aja. Yang ikut Zoom ini, kayaknya kalau saya lihat dari partisipannya, kayaknya semuanya sudah tahap satu ya, tahap satu, tahap dua kalau nggak salah. Betul ya? Ntar. Ya, ya Pak. Betul ya, betul ya. Oke, sudah nggak ada yang tahap menulis ya, teman-teman ya. PKTA PKTA ACP. Pak. Ada yang PKTA, coba. Coba dong yang PKTA, coba di sini. Saya agak lupa ya, menyebutkan namanya dong. Ya Pak Abdi. Mas Abdi Alfikri ya. Oke, siapa lagi selain Mas Abdi? Kalau ada di Saya ada Zoom. juga Pak. Ya Pak. Oke, oh ya, Mas Muparidun, Mas Sultan ya. Oke, kalau gitu saya bahas ya teman-teman ya. Jadi eh, bagi teman-teman yang sedang tahap PKTA atau tahap ACP, tahap penulis lah ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini nanti perlu cek ya jumlah asistensinya sudah tercapai belum. Kalau sudah 5 kali segera minta ACC, kalau belum dilengkapi nanti isi di Classroom, isi ini di screenshot jadikan apa namanya asistensi dan sebagainya ya atau yang tanya jawab via WhatsApp itu jadikan asistensi ya boleh. Intinya intinya ACC itu 5 kali minimal asistensi. Nah, ini yang jadwalnya adalah teman-teman yang mau maju PKTA itu pendaftarannya 10 sampai 12 Juni. Jadi kurang lebih 2 minggu kurang sedikit atau 2 minggu pas ya. Ya kurang lebih hampir 2 minggu lagi. Itu pendaftaran. Nah, ini nanti diurus aja. Ada pengumpulan fotokopi slip ujian. Nah, ini kemarin ada yang sempat bermasalah karena tidak memberikan fotokopi slip itu maksudnya kayak bukti pembayaran atau apa gitu. Jadi nggak dapat berita acara. Jadi terus waktu ujian dianggap nggak ikut karena tidak ada berita acara ini sayang banget ya. Maksud saya jadi masalah karena nanti jadwalnya terus berubah-ubah gitu. Jadi segera diselesaikan permasalahan administrasi supaya dapat fotokopi slip ujian untuk membuat berita acara. Nah, nanti ikuti aja di sini ada Gform, terus paling lambat pengumpulan fotokopi slip itu 15 Juni. Nah, pengumpulan kartu bimbingan tadi yang minimal 5 kali hard copy, berarti nanti kalian print ya. Kalau sudah dapat kartu bimbingan, kalau sudah dapat tanda tangan dari saya, segera di print. Oh, tanda tangan saya dan Kak Prodi. Oh, berarti di tanda tangan Kak Prodi juga. Ya, bisa di print dulu yang tanda tangan saya, yang Kak Prodi nyusul ya boleh. Itu tanda maksimal 15 Juni jam setengah 4. Ketentuan kertas BC warna merah muda atau pink.
ukuran A4 sesuai template. Nah, nanti cek templatenya, dicari berkas-berkas templatenya, submit file siap ujian ke Google Form. Ini ada linknya, nanti kalian buka. Ini sayangnya saya nggak ada file PDF-nya, saya cuma ada file screenshot. Jadi nanti ditulis ulang aja ini 16 Juni 2023 jam 5 sore. Ya, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti supaya nanti waktu ujian tidak mengalami permasalahan tentang berita acara, tentang dan sebagainya ya. Ada jadwal, dapat jadwal dan sebagainya. Oke, kemudian itu ada bundle dan produk PKTA ini kayaknya sudah ada hard copy-nya ya. Jadi beberapa semester yang lalu masih soft copy, ini sekarang sudah hard file atau hard copy, 2 eksemplar dijilid. Nah, nah ini kemarin ada beberapa mahasiswaku atau mungkin mahasiswa yang saya uji itu memang benar dijilid, tapi dia nggak lihat isi yang dijilid. Nah, ini mungkin agak teledor ya. Jadi dia nggak memastikan kalau yang dijilid itu halamannya urut. Nah, atau urutan dari halaman cover, halaman daftar isi, terus kata pengantar atau puji syukur dan sebagainya itu nggak dicek. Jadi urutannya kacau. Nah, ini tolong nanti teman-teman PKTA, ini kan kesalahan amatir ya. Maksudnya kalian yang menjilid, kalian yang bikin, kalian yang tahu nih urutannya. Ya, pastikan kalian cek. Karena kalau nggak salah nanti ini hard copy-nya akan dikumpulkan ke perpustakaan. Kalau kalau sudah benar ya. Jadi mungkin ada revisi atau mungkin nggak ada ya. Jadi pastikan menjilidnya yang baik gitu. Cover kertas sakura biru itu ada ketentuan, nanti ikuti aja di penjilitan pasti tahu ya. Kertas sakura seperti apa, biru 007 itu yang mana dan sebagainya. Terus ada pengumpulan waktu bundle hard copy siap ujian. Nah, itu ada 2 jam. Yang pertama untuk PKTA, yang kedua untuk ACP. Diikuti, jangan sampai keliru. Kalau PKTA berarti yang jam 8 sampai jam 10. Ini sama-sama di lab TA, tanggalnya juga sama, hanya berbeda jamnya ya. Tadi Mas Abdi, Mas Sultan, Mas Muparidun tadi PKTA atau ACP ya? PKTA, Pak. PKTA, PKTA Pak. ya. Nah, kalau PKTA berarti ikuti yang jadwal PKTA. Jangan sampai kebalik, karena kalau beda jam nanti nggak diterima. Kan sayang ya, udah ngurus sampai pengumpulan, tinggal ngumpulin tapi malah jamnya keliru. Nah, tolong diikuti sesuai dengan kalian. Ya, kalau PKTA ikuti PKTA, ACP ikuti ACP. Terus, nah ujiannya nanti itu 19 Juni sampai 1 Juli. Ini kebetulan saya juga belum dapat jadwalnya, tapi kita nanti ikuti aja. Kalau seandainya teman-teman mau ujian ya PKTA atau ACP, siapkan. eh Kan ini kan gelombang atau setelah UTS ya atau UAS ya. Berarti kan sudah final ya. Sudah sampai bab 5, sudah sampai kesimpulan gitu. Sudah muncul konsep kan, pengembangan konsep tugas akhir kan, namanya juga konsep itu ya, berarti muncul konsep. Nah, kalau di arsitektur itu konsepnya itu ya gambar. Tulisan itu kan sebenarnya memperjelas aja. Jadi silahkan nanti diperbanyak gambar-gambarnya, konsep-konsepnya. Konsep tuh ya konsep zonasi, konsep gubahan massa, konsep aplikasi pendekatan yang kamu gunakan, konsep sirkulasi, konsep fasad, konsep apalagi misalkan konsep sustainable, konsep dan sebagainya. Semuanya harus kalian buat. Jadi usahakan sudah jelas apa yang akan kalian lakukan nanti sebelum masuk studio. Fungsinya apa, program ruangnya, isinya apa aja, kebutuhan ruangnya, jumlah penggunanya, lokasinya di mana, luasan site berapa,
ya kan? Jadi tidak ada lagi yang nantinya ketika waktu masuk studio itu pertanyaan-pertanyaan seperti kemarin kebutuhan ruangnya apa aja ya. Nah, itu terus kemudian nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti site-nya luasnya berapa ya? Utaranya di mana ya? Sirkulasinya pencapaiannya bagaimana ya? Aksesibilitas dan sebagainya itu nggak ada lagi. Jadi pastikan ini seperti kalian mengerjakan studio, tapi yang bikin kasusnya itu kalian sendiri gitu. Jadi kalau di studio selama ini kan kalian diberikan site, diberikan tema fungsi, diberikan kebutuhan ruang mungkin sedikit-sedikit, diberikan kasus ya, kalian tinggal menyelesaikan. Nah, kalau ini sekarang kalian yang membangun kasusnya. Jadi kalian yang mengetahui kasusnya itu masalahnya di mana. Misalnya fungsi A, B, C itu standarnya apa? Kalau hotel ya ada pasti ada standarnya. Jadi pastikan kalian mendesain itu ada patokan atau ada acuannya. Nah, itu kan lebih mudah. Jadi coba aku ingat-ingat lagi ini. Mas Abdi Alfikri ini desain apa nih? Mas Muparidun sama Mas Sultan ini desain apa ya? Fungsinya ya. Fungsi bangunannya desain apa nih? Kalau saya Balai teman latihan kerja, Pak. Nah, balai balai penelitian dan Balai pelatihan kerja gitu kan. latihan kerja. Nah, itu kan pasti ada kebutuhan ruang standar dari pemerintah. Mau latihan kerja apa nih? Kerjanya berapa hari, berapa lama? Terus nanti kegiatannya dalam ruangan atau di luar ruangan? Butuh berapa hari? Butuh alat apa aja? Terus kemudian instrukturnya dari mana? Nanti instrukturnya menginap atau tidak? Lokasinya di mana? Itu kan sudah jelas, sudah bukan pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab lagi. Harusnya sudah kamu pahami. Eh, Ya tahu Mas, kebutuhan ruangnya, standarnya, studi kasusnya, contohnya, latihan apa aja, dan latihannya bagaimana, butuh berapa lama, sama siapa, nanti terus kemudian kalau sudah bisa terus ngapain, dan sebagainya itu kan harusnya sudah paham. Nah yang lain gimana yang lain? Mas Abdi, ya Mas Abdi, Mas Muparidun tadi ya? Mas Abdi apa Mas Abdi? Kreatif apa, Pak? Kreatif Hub, nah misalnya Kreatif kreatif. hub. Nah, misalkan kreatif hub gitu, kan pasti ada kebutuhan ruangnya, butuh penggunanya siapa aja, rentang umurnya penggunanya misalnya. Kan pasti ada ya jelas ya yang menggunakan itu apakah orang tua, anak-anak atau semua jenis kalangan, ada yang difabel atau siapa. Nah, itu kan semua harus jelas. Untuk apa namanya misalkan UMKM untuk pekerja seni ya pekerja seni itu apa aja kegiatannya apa aja butuh ruangan apa aja itu kan semuanya harus sudah jelas supaya apa sih supaya nanti waktu masuk studio itu udah nggak bingung lagi aku mau desain apa ya kemarin ya aku butuh ruangan apa aja ya gitu ya jadi tolong nih teman-teman yang PKTA ACP ini memang dasar banget nih sebelum masuk studio ini memang harus bisa menemukan itu ya. Nah, ditambah satu lagi tadi masukan apa tadi fungsinya? saya taman budaya Pak. Nah, misalkan taman budaya ini nanti apa aja sih kegiatannya, berapa lama em, bukanya, misalkan kayak sama kayak museum tadi misalnya. Itu yang mengorganisir tuh siapa? Berarti kan mungkin ada dinas kebudayaan nih, dinas kebudayaan butuh ruangan, butuh tempat pertunjukan seni, butuh tempat latihan, yang latihan itu seni apa aja misalnya, terus jumlahnya berapa. Nanti kan ketemu luasan tuh, mau dalam ruangan atau di luar ruangan, terus nanti pertunjukannya, berkonsepnya mau per minggu, per bulan atau gimana gitu kan. Nah, saran saya tuh kalau misalkan kalian masih bingung dengan fungsi, coba cari contoh gitu, cari referensi. Jadi memang arsitektur itu intinya itu hanya masalah referensi. Jadi kalau bingung itu ya lihat aja contoh yang udah ada. Ya lihat dari contoh tugas akhir yang udah ada, yang paling mudah, paling dekat, atau lihat contoh bangunan yang sudah terbangun dengan fungsi yang sama. Itu caranya gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung sendiri, cari aja contohnya gitu.
Jangan cuman satu, dua, tiga, dan satu. Cari yang banyak. Intinya jangan cuman berhenti di Indonesia, di luar negeri mungkin ada lebih cocok Creative Hub dan sebagainya. Jadi gitu ya teman-teman ya itu untuk fungsi ya. Jadi pastikan kalian dapat contoh untuk bisa dijadikan penjelasan juga nanti ketika penguji itu ada pertanyaan, kebutuhan ruangnya apa aja sih? Atau ini tuh kamu mau desain apa sih? Nah, kamu ceritakan dengan studi kasus ini loh Pak, ini loh Bu, contohnya yang mau saya desain itu kurang lebih seperti ini referensinya gitu. Jadi wajar kalau penguji itu belum satu frekuensi dengan kalian. Jadi nggak usah khawatir kalau ditanya itu memang mungkin dia juga penguji itu belum begitu memahami maksud yang akan kalian desain. Karena kan ada juga nama-nama fungsi yang kalian angkat itu nggak umum gitu. Di Indonesia nggak dipakai namanya, tapi di luar negeri dipakai misalnya. Ya gitu ya. Jadi usahakan jelaskan sedetail mungkin, sejelas mungkin apa yang mau kamu buat fungsinya. Nah, terus program ruang nanti ketahuan mau berapa lantai, mau jumlah lantainya, mau sebesar apa kuban masanya dan sebagainya. Nah, itu fungsi. Nah, yang kedua yang tidak lebih penting yang juga penting juga itu adalah pendekatan. Nah, ini kan tiap-tiap orang ini pendekatannya kan beda-beda dan ini semua yang memilih kan sebenarnya kan kalian sendiri, ya. Nggak ada yang salah. Pendekatan itu nggak ada yang salah. Nah, pendekatan itu malah kalau salah itu kalau misalkan kamu tidak mengaplikasikan pendekatan ya dan tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu malah jadi salah tuh. Ya, jadi nggak ada yang salah. Mau pendekatan A, B, C, D itu nggak masalah. Tapi harus menyelesaikan masalah. Nah, ini yang kadang-kadang itu mahasiswa itu masih kesulitan menjelaskan masalahnya itu apa sih sebenarnya yang mau diselesaikan. Misalnya pendekatannya Albi apa kemarin? Mas Muparidun sama Mas Sultan apa kemarin? Lupa aku. Tentang apa ya pendekatannya ya? Metafora, Pak. Arsitektur metafora atau apa lagi yang lain? Mas Ekspresionisme, Pak. ekspresionisme. Oke, yang lain satu lagi Mas apa? Mas Sultan apa tadi? Taman budaya tadi. Iya, Oke deh. ekspresionisme. Oh, ekspresionisme. Berarti yang satu satu lagi apa? Mas ini Abdi ya, Mas Muparidun. Yang balai pelatihan Saya ekspresionisme, metafora. Pak. Oh, apa? Metafora, ekspresionisme sama satu lagi. Udah ya, dua itu aja. Ya udah, oke. Oke, nggak apa-apa. Ya itu kamu ceritakan. Itu sebenarnya kamu perlu mendapatkan parameter dari eh, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu kan kamu cari tuh pengertian, terus ada ciri-ciri, ada dan sebagainya. Misalnya, intinya nanti gini, arsitektur apapun pendekatannya itu harus bisa menjawab masalah. Kamu ceritakan dulu masalahnya apa. Masalah bentuk. Nah, bentuk itu juga masalah. Masalah-masalah yang di arsitektur. Masalah bentuk, masalah image, citra, masalah pencahayaan, masalah fasad, masalah gubahan, masalah sirkulasi, masalah penghawaan, masalah pencahayaan, masalah apapun, semua masalah yang ada di arsitektur, coba kamu gali kira-kira pendekatanmu itu bisa menjawab masalah apa sih? Nah, terutama di fungsi yang kamu angkat tadi loh. Jadi dijelaskan, disampaikan. Nah, kalau udah menceritakan masalahnya apa, terus baru disampaikan berapa parameter atau berapa poin, berapa di pendekatan itu ada acuannya ada berapa sih? Misalnya ada empat. Nah, empat itu nanti kemudian kamu jabarkan dengan konsep. Nah, konsep. Jadi ada diagram yang menunjukkan empat parameter itu diaplikasikan di mana aja. Misalnya menurut teori si A itu ada empat. Itu kamu jelaskan. Itu ya. Jadi belajar
belajar berpikir runtut dan logis. Jadi di tugas akhir itu sebenarnya tuntutannya itu hanya itu, menjelaskan secara runtut, berpikir logis, masalahnya apa, diselesaikan dengan pendekatan apa. Udah itu aja. Masalah nanti menyelesaikan masalah atau tidak itu bukan sekarang, tapi runtutan dalam kamu menjelaskan itu, ya. Masalah nanti masalahnya terselesaikan atau tidak tuh nggak usah kamu pikirkan sekarang, tapi tinggal masalahnya apa, kamu jawab dengan apa, gitu yang penting. Jadi bisa menjelaskan dengan baik masalahnya dan bisa menjabarkan dengan baik usulannya. Itu masalah tidak masalah terjawab terselesaikan atau tidaknya bukan sekarang. Gitu teman-teman ya, itu masalah yang harus kamu perhatikan. Maka nanti dibuat dengan gambar visual yang menarik ya. Tolong dibuat yang menarik karena di arsitektur itu kalau nggak menarik itu nggak akan dilihat. Nah, jadi istilahnya eh, don't judge book by its cover itu kalau di arsitektur itu malah dilihat dari covernya. Nah, jadi kamu harus menggambar dengan baik gitu ya, 3D-nya dan sebagainya. Munculin gambar 3D, munculin gambar. Kalau saya dulu PKTA penulisan gini tuh saya sudah langsung muncul sampai 3D. Jadi saya sudah menyampaikan visual 3D-nya seperti apa gitu. Jadi langsung lompat. Jadi biar tahu pengujinya contoh desainnya seperti apa. Ya, segitu ya teman-teman ya. Saya doakan semoga lancar, semoga persiapannya semuanya baik, bisa ikut semua, jangan mundur-mundur karena udah masuk tahap tahap kedua kan. Sayang banget kalau kamu mundur. Nanti mundur itu udah waktunya mundur, semangatnya juga belum tentu ada lagi. Jadi sekarang segera diselesaikan nih ya. Perjalanan sebenarnya baru akan dimulai setelah kalian menyelesaikan PKTA. Jadi nggak usah khawatir. Habis ini masih ada studio. Gitu ya Mas Muparidun, Mas Abdi sama Mas Sultan tadi yang PKTA ya. Mungkin ada lagi yang lain ya. Oke, Iya, Pak. oke. Sekarang saya lanjutkan ke yang berikutnya, informasi yang berikutnya. Ini sekarang lanjut ke teman-teman TA ya, karena kayaknya kebanyakan mahasiswaku sekarang masuk ke tahap ini, ujian TA. Jadi ini pengumuman untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah TA tahap 1 dan TA tahap 2. Sama tadi minimal 5 kali ACC, 5 kali bimbingan itu harus terpenuhi. Nanti kalau kurang tolong saya diingatkan, mungkin buka classroom lagi atau mungkin di screenshot screenshot WhatsApp atau mungkin Classroom juga di screenshot boleh silahkan, intinya 5 kali minimal. Nah ini teman-teman TA itu pendaftarannya lebih cepat ini, ternyata minggu depan sudah harus mendaftar ini ternyata ya. Jadi ternyata itu tanggal 5 Juni sampai 7 Juni sudah harus menyelesaikan pendaftaran. Ini tolong diperhatikan. Sudah harus validasi bagian keuangan, ada administrasi, pendaftaran JIFOM, dan sebagainya. Tahap 2 dan tahap 1 itu sama di tanggal 5 sampai 7 Juni, maksimal jam 4 sore. Jadi tolong ini segera habis ini deh, dicek kalian asistensinya kurang berapa. Kalau sudah 5, sudah dapat 5, segera langsung minta tanda tangan ya. Nah, gitu. Oke, kemudian yang kedua itu ada pengumpulan kartu bimbingan. Oh, tadi ya, dalam bentuk hard copy, eh, kertas BC biru muda. Oke. Sesuai format, wajib sudah ditandatangani pembimbing dan kaprodi. Oke, 5 sampai 7 Juni. Berarti tinggal seminggu lagi ya ini ya, kurang lebih ya. Oke. Kemudian paling lambat jam 3 sore. Nah, karena sudah masuk ke TA tahap 1 dan tahap 2 itu berarti nanti ada namanya kelayakan. Beberapa minggu yang lalu sudah saya berikan ke kalian ya produk-produk untuk kelayakan apa saja yang harus dipersiapkan. Tolong dibuka lagi, tolong dipastikan, tolong checklist mandiri ya. Nggak perlu saya minta, kalian sudah lihat kelayakan produk apa aja yang harus ada. Pastikan judulnya sama dengan nama-nama di kelayakan karena kemarin ada kejadian
mahasiswa itu menuliskan nama produknya tidak sama dengan yang diminta di kelayakan. Itu aja kemudian dianggap sama penguji dia tidak mengerjakan. Kan sayang ya. Jadi tolong namanya disesuaikan. Kalau di situ tertulisnya latar belakang, ya tulis latar belakang. Kalau di situ tertulisnya side plan, tulis side plan. Kalau di situ produk yang diminta tertulisnya denah, ya tulis denah. Jadi sesuaikan. Supaya apa sih? Supaya penguji itu eh, menilai. Karena ini teman-teman. Jadi karena penguji itu kan nggak cuman menilai kamu aja, banyak. Bayangkan ada banyak orang yang dinilai. Beliau itu kan hanya melihat sekilas. Kelayakan itu kan belum melihat substansi ya, tapi hanya melihat produk apa saja yang sudah dibuat. Nah, kadang-kadang itu kelewatan, jadi terus kemudian nggak ternilai kan sayang. Jadi pastikan namanya sesuai, kalau perlu diurutkan sesuai eh, kelayakannya apa saja urutannya gitu. Ada berapa produk diurutkan gitu. Semuanya dipastikan kamu checklist sendiri gitu. Pernah ada mahasiswa saya itu pernah dia itu menyepelekan. Wah, udah kok Pak, saya sudah bikin. Nah, ternyata dia itu kelupaan Mbak membuat potongan prinsip. Nah, itu sering banget kelupaan tuh. Potongan prinsip, potongan kawasan, terus yang diminta 2 tampak atau 4 tampak, tapi dia cuma bikin 2. Yang diminta itu tampak ya, bukan bukan perspektif. Jadi kalau tampak itu ya 2 dimensi. Ini sering banget nih kesalahan-kesalahan amatir nih. Yang diminta tampak, yang dibikin malah isometri 3 dimensi. Jadi masalah-masalah sepele sebenarnya dia udah punya produknya, tinggal mengekspor ke bentuk 2 dimensi itu aja keliru itu kan. Jadi kayak sayang banget ya. Jadi kayak ya pastikan itu sesuai yang diminta ya. Jadi dah nggak perlu saya cek lagi, kalian lihat masing-masing supaya nanti penguji menilai kelayakannya baik dan layak untuk ujian gitu. Terus mahasiswa menyerahkan bendel kelayakan langsung ke dosen penguji dan ke dosen pembimbing, bisa offline, bisa online. Nah, tanggalnya 12 sampai 14. Nah, nanti kalau sama saya online aja, nggak usah di print ya. Jadi nanti saya buatkan Google Drive untuk teman-teman mengupload produk-produk kelayakan TA. Jadi nanti kalau dosen pengujinya menghendaki online ya bisa linknya itu yang dikirimkan. Karena ini kelayakan ya nanti masing-masing mahasiswa ya yang kontak ya. Jadi nggak ada perwakilan nih. Jadi kemarin itu ada masalah karena perwakilan jadi terus tunggu-tungguan. Siapa nih nggak ada yang kontak akhirnya bingung pengujinya terus kontak saya Pak Indro mahasiswanya nggak ada yang mau kelayakan ya. Oh iya sebentar malah jadi gitu ya. Jadi sekarang masing-masing aja. Masing-masing yang butuh kelayakan hubungi dosennya. Nanti tanyakan menghendaki apa. Kalau online ya gunakan Google Drive. Kalau misalkan offline ya sudah berarti kamu harus print, ikuti jadwal yang beliau kehendaki, jangan sampai terlambat. Jangan sampai tidak datang. Nah, itu nanti malah jadi masalah ya. Pastikan diingat-ingat lagi kemarin dosen penguji 1 dan penguji 2 ya. Sebentar. Kalau untuk kelayakan sepertinya penguji 1 aja. Ya, pastikan penguji 1-nya dihubungi ya, teman-teman ya. Terus kemudian setelah kelayakan yang nomor 4 itu ada submit dan pengumpulan berkas produk TA untuk ujian. Nah, karena berkas itu berarti harus di print. Nah, ini kemarin juga saya mendapati ada mahasiswa yang mengumpulkan bandelnya itu tidak kelihatan yang di print. Nah, ini menurutku kesalahan fatal. Yang kamu print itu harus kamu pastikan terlihat. Terlihat apanya? Terlihat garisnya, namanya terbaca, gambarnya terbaca. Jadi kemarin saya menjumpai beberapa mahasiswa itu kemudian menyalahkan tukang printnya. Pak, saya sudah masukkan tempat print tapi nggak kebaca loh ya. Kalau memang nggak kebaca, kenapa kamu jilid gitu loh. Ini tugas akhir, ini akan mempengaruhi nilaimu. Pastikan produknya terbaca. Kan nggak bisa kita mengandalkan hanya dari soft copy. Nah, kemarin ada Mas siapa kemarin. Ya, beberapa periode yang sebelumnya juga sama, ada juga
me- me- apa namanya terlalu mengharapkan dari soft file tapi ternyata hard copy-nya nggak kebaca. Udah gitu soft copy-nya waktu ujian itu terlalu kecil juga. Wah, itu juga berbahaya. Jadi pastikan ini terbaca ya teman-teman ya. Kalau di print itu kelihatan. Nah, kalau misalkan berwarna ya berwarna lah. Kalau hitam putih ya hitam putih. Jadi all out silahkan ya. Kalau saya dulu ngeprint itu bisa habis beratus-ratus ribu gitu. Ya tapi habis itu ayem, tenang, tenang karena gambarnya terbaca, gambarnya tidak tidak apa namanya tidak jadi masalah gitu malah ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Karena ada dua penguji ya, ada dua penguji dan satu pembimbing yang ngeprintnya berarti tiga bundle. Tiga bundle itu pastikan terjilid dengan baik gitu. Urutannya jelas ya. Ikuti. Kalau saran saya bikin daftar isi. Nah, bikin daftar isi yang memudahkan penguji untuk menilai mencari gambar yang dimaksud. Ya, ini wajib aja deh. Saya sarankan wajib bikin daftar isi. Terus dijilid, dijilid yang rapi. Terus, nah waktu pengumpulannya untuk mahasiswa tahap 2 itu 16 Juni. Ini lebih cepat ya daripada yang tahap 1 17 Juni. Jamnya itu jam 9 sampai jam 3 untuk yang tahap 2, yang tahap 1 jam 8 sampai jam 11. Nah, di situ juga ada submit produk via GForm. Ini aku nggak tahu nih produk apa nih. Oh, bundle soft file ya. Bundle soft file juga dikumpulkan maksimal 17 Juni jam 4 sore. Ini berarti untuk tahap 1 dan tahap 2. Keperluan template berkas dapat diakses. Oh, kalau teman-teman yang mencari berkas untuk template misalnya nanti infografis, misalnya nanti naskah publikasi dan sebagainya itu bisa lihat di link itu ya. Nah, kemudian ini yang penting nih, produk untuk ujian. Jangan sampai ada yang kelewatan. Meskipun kalian masuk ke TA tahap 2, ternyata dokumen TA tahap 1 harus juga dikumpulkan. Ya, jadi jangan cuma tahap 2 aja. Loh, Pak, saya kan udah tahap 2, kenapa tahap satunya di print lagi? Ya, memang ini sudah diminta ya. Jadi nanti pasti penguji itu akan tanya, dokumen TA tahap satumu mana nih? Jadi dipisah ya teman-teman ya. Halaman awal itu tahap 1, halaman tengah-tengah baru tahap 2. Nah, ini sebentar ada yang chat. Eh, oke, oh ya, oke. Nanti kalau yang membutuhkan record asistensi nanti saya bagikan di, mungkin saya upload sekalian deh biar bisa didengarkan kembali. Eh, oke, ini yang sering ditemui ketika tahap 2. Bundle tahap satunya itu tidak disesuaikan dengan perubahan yang dilakukan di tahap 2. Nah, ini kesalahan yang banyak terjadi. Misalnya apa? Misalnya program ruang berubah karena di tahap 2 kemarin diminta revisi, ada ruang yang ditambahkan atau dikurangi, memang ditambahkan, tapi programmingnya nggak dirubah. Nah, itu salah tuh. Jadi pastikan yang dirubah atau yang ditambah itu dilakukan di programming. Jadi meskipun disebut tahap 1, filenya atau dokumen atau desainnya itu mengikuti yang terbaru. Misalnya ada yang berubah gubahan, terus kemudian tahap satunya masih masih yang lama. Jangan, tahap satunya juga udah berubah. Jadi meskipun disebut tahap 1, gubahan yang baru ya tetap dimasukkan. Ya gitu ya teman-teman ya. Yang paling sering terjadi itu adalah program ruang, itu nggak disesuaikan lagi. Terus ada juga yang kebanyakan juga gubahannya berubah. Misalnya cuman fasadnya doang berubah, itu juga diupdate ya. Jadi teman-teman jangan hanya sekedar ngeprint tahap 1 tapi juga diupdate. Nah, itu yang sering terjadi tuh, kesalahan-kesalahan mahasiswa itu. Karena pasti nanti ditanya tuh sama sama penguji. Ini kok tahap 1 kok seperti ini, tahap 2 kok berubah ya. Nah, kayak gitu pasti ditanya tuh sama penguji. Nah, terus kemudian PPT, PDF presentasi yang nanti dibuat, saran saya buatlah
presentasi yang singkat-singkat aja, 10 menit maksimal ya. Kalau bisa cuma 5 menit, karena nanti waktu diskusinya butuh lebih lama. Jadi nanti eh, apa namanya dibuat singkat-singkat aja ya, jangan terlalu lama. Kemudian nah ada juga yang berikutnya ini yang diminta itu market sekarang ya. Saya nggak tahu nih apakah animasi jadi dihilangkan. Saran saya buatlah untuk jaga-jaga ketika market tidak bisa menjelaskan. Ya, sekarang bikin animasi itu gampang kok. Jadi nggak usah banyak alasan karena kan udah ada market Pak. Jadi kan animasi nggak usah buat aja supaya nanti kalau diminta menjelaskan tentang interior misalnya, menjelaskan tentang sirkulasi, menjelaskan tentang eksterior tuh kamu punya sesuatu untuk dijelaskan gitu. Nah, terus kemudian terkait skala, terkait ukuran. Saran saya market yang baik itu market yang bisa membantumu untuk menjelaskan desain. Masalah skala itu ya menyesuaikan aja. Mau membuat dua market ukuran kecil-kecil ya boleh. Kalau dulu saya pernah ada teman saya bikin market, market yang bisa dipotong. Jadi market yang bisa dibuka, market yang bisa dibuka. Jadi bisa menjelaskan eh, karena dia mau bikin stadion, dia mau bikin sirkulasi manusia, itu fasadnya bisa dibuka, terus kelihatan sirkulasinya, kelihatan strukturnya, kelihatan akses vertikalnya, itu malah bagus. Karena memang untuk intinya kan memang itu ya, intinya kan media market itu dipakai untuk membantumu menjelaskan desain kan sebenarnya. Sama prinsipnya juga dengan animasi. Itulah kenapa animasi itu diminta ada eksterior, ada aerial, ada interior, masuk ke dalam, drop off dan sebagainya. Itu kan diminta menjelaskan desain kan intinya. Nah, maka skalanya bagaimana ya? Kamu tentukan sendiri nih. Kan tiap-tiap orang beda-beda ya ukuran site-nya. Ada yang sampai 4 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang kecil kan. Ada yang ada yang luas, ada yang kecil. Maka sesuaikan saja paketnya. Mungkin kalau bikin marketnya hanya building, nggak perlu semua site. Jadi ada dua representasi market misalnya. Yang pertama market site plan, yang kedua market building. Itu boleh. Market kan nggak harus cuma satu ya, boleh. Jadi terus kemudian market juga usahakan bisa menjelaskan apa? Bisa menjelaskan material, bisa menjelaskan skala bangunan, bisa menjelaskan mana penghijauan, mana area hijau, mana area air, mana area perkerasan, mana area apa namanya site-mu dan mana bukan site-mu gitu ya. Jadi kelihatan. Nah, maka silahkan disiapkan dengan baik gitu. Kalau dulu saya market sudah zamannya laser cutting ya, sudah nggak perlu motong-motong sendiri, gampang. Jadi yang penting sudah punya 3D model digital, tinggal dibuat jadi diekspor ke bentuk dua dimensi, terus dibawa ke tukang laser cutting, tinggal dipotong-potong, tinggal dilem gitu. Ya, ya monggo silahkan. Market ini kalian yang menentukan. Usahakan bisa membantumu menjelaskan desain, konsep, nilai apa namanya desain yang kamu tonjolkan gitu ya. Kalau kemarin kamu ada konsep misalnya atap yang bisa dibuka tutup misalnya. Kemarin siapa sih yang bikin stadion yang bisa dibuka tutup tuh siapa ya saya lupa. Ada nggak sih mahasiswaku? Kayaknya sih ada ya beberapa mahasiswa yang punya konsep mekanis gitu ya. Nah boleh pakai market itu ditunjukkan gitu. Atau ada yang fasadnya itu bisa bergerak kinetis itu siapa kemarin ada yang bisa mengikuti gerak matahari. Nah itu tunjukkan dengan market gitu. Jadi usahakan jadi istilahnya mock up. Nah kalau kalau waktu dulu saya magang di Labu di tempat kerja saya dulu, market itu malah jadi satu moda presentasi dengan klien. Jadi kelihatan objeknya seperti apa. Ya, misalkan dengan struktur bambu, misalkan pakai kayu. Nah, itu marketnya lebih kelihatan strukturnya dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi akan lebih menarik, akan lebih seru ujiannya karena kamu akan dituntut untuk bisa menjelaskan dengan market. Beda kalau dengan animasi kamu cuma tinggal muter video terus kamu yang ngomong gitu kan. Kalau sekarang kamu dituntut marketnya bisa kamu pegang,
bisa kamu buka, bisa kamu lipat misalnya, bisa kamu buka atapnya, bisa kamu gerak-gerakkan dan sebagainya. Mungkin ada juga yang maketnya itu ada lampunya. Jadi kalau keadaan lampu dinyalakan bagaimana kondisinya? Ya, misalnya ada yang pakai konsep fasadnya itu pakai LED misalnya. Kalau konsep pakai pencahayaan gitu kan. Nah, tunjukin tuh pakai maket dinyalakan nanti gimana. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dibuat yang menarik, all out. Ini terakhir. Habis ini kamu nggak bikin maket lagi kan? Nggak bikin nggak bikin market lagi karena udah kerja kan. Nah, silahkan ini dimaksimalkan nih. Nah, nanti marketnya disimpan lagi. Kalau saya kan masih tak simpan itu beberapa market ya. Ya ada yang sudah rusak, tapi ada juga yang masih saya simpan untuk jadi kenang-kenangan, untuk jadi apa namanya dipajang ya dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Terus yang berikutnya nih, ini agak agak sebenarnya nggak begitu banyak di apa namanya dilihat, tapi juga penting RAB. RAB itu pada intinya nanti kamu harus bisa menjelaskan berapa total biaya dan berapa biaya per meter persegi. Udah itu aja. Misalnya totalnya biaya yang dibutuhkan 50 miliar. Nah, terus biaya per meter perseginya berapa? Nah, tinggal dibagi aja sama luasan bangunan. Nah, nanti biasanya penguji itu akan menilai apakah biaya RAB-nya itu kemahalan atau kemurahan. Ya. Nah, karena ini praktisi biasanya lebih paham. Nah, kalau bangunan-bangunan 2 lantai, 3 lantai kok per lantai 4 meter tuh ya per lantai apa misalkan bangunan 2 lantai, 3 lantai kok per meter cuman 4 juta itu udah terlalu murah tuh nggak mungkin. Itu harusnya lebih mahal. Tapi kalau bangunan 1 lantai terus habis itu per, per meternya 20 juta itu juga dipertanyakan. Ini dari mana nih materialnya apa aja nih? Kok bisa 20 juta per meter ini ya? Makanya tergantung fungsi, tergantung jumlah lantai, tergantung material juga. Lokasi juga biasanya. Lokasi apakah nanti materialnya tuh harus harus dibawa pakai kapal karena nggak tersedia misalkan lokasinya di Papua semen yang H1 100.000 di sana sampai sana 1 juta jadinya gitu. Jadi lokasinya itu penting banget nih. Kamu harus ceritakan ya di RAB. Banyak yang memberikan jasa perhitungan RAB banyak banget teman-teman juga aku lihat mahasiswa sekarang itu RAB dikerjakan sama orang lain tuh banyak juga tuh. Kalau saran saya sih ya kerjakan sendiri aja, wong cuman tinggal dicari biaya material sama biaya per meter perseginya berapa udah lebih cepat gitu ya intinya. RAB nanti intinya itu biaya total sama biaya per meter persegi sama pengerjaan. Urutan pekerjaan biasanya pengusia akan tanya apakah eh, urutan pekerjaannya itu apakah sudah tepat atau belum. Eh, apakah dari pekerjaan tanah dulu, pekerjaan fondasi dan sebagainya. Ikuti dari mata kuliah yang diajarkan di RAB. Pak Mur atau Pak siapa ya, Pak Ardi atau siapa sih yang ngajarin. Ikuti aja. Oke, kalau dulu saya market itu kalau dulu waktu saya tugas akhir memang yang mengerjakan nggak cuman saya, jadi ada banyak orang yang membantu saya. Jadi istilahnya mereka saya istilahnya tuh keluarga mahasiswa yang membantu apa ya? Kalau sekarang namanya Himars ya. Nah, Himars teman-teman Himars tuh mungkin kamu ajak untuk membantu mengerjakan tugas akhir misalnya. Kalau syukur-syukur kamu ada uang lebih ya kamu bayar gitu. Tapi kalau enggak ya minta tolong dibantu. Nah, sebagai timbal baliknya besok kamu gantian mengerjakan tugas akhir mereka dan sebagainya. Jadi boleh tugas akhir ini kamu boleh mengerjakan dengan orang lain itu boleh banget gitu. Ya, jadi yang penting ketika nanti waktu ujian kamu paham, kamu jelas dengan kasus desain yang kamu kerjakan. Jangan bingung malah ketahuan ini siapa yang mengerjakan ini, yang mengerjakan adik angkatan saya apa? Iya ya sama. Jangan gitu ya. Mengerjakan orang lain boleh tapi kan kamu paham gitu. Ya gitu ya.
Kalau biaya itu normatif ya. Tapi kalau misalkan kamu kasih budget aja, budget misalkan kamu punya payung budgetnya itu, misalkan batasan biaya, misalkan market mau saya batasin gak boleh lebih dari 1 juta misalnya. Ya tinggal nanti disesuaikan materialnya, disesuaikan ukurannya, disesuaikan apa namanya bahan-bahannya gitu ya. Itu. Em, tapi ada juga beberapa yang menyediakan jasa ya, kayak pembuatan maket gitu. Ada tuh Mas apa sih, angkatan angkatan atas itu yang sekarang udah lulus itu, teman-teman UTY itu kayak buka jasa bikin maket. Nanti kalau perlu nanti saya share deh apa namanya eh, nomornya Mas Rizky itu. Ada Instagramnya, ada apa namanya price listnya juga tuh kayaknya berdasarkan ukuran alas atau sama skala atau kalau nggak salah. Berarti harus spare waktu pengerjaan kurang lebih 1 minggu kan kalau mau dikerjakan sama orang lain kan. Karena kan pasti dia juga ada klien yang lain ya. Tapi kalau kamu kerjain sendiri mungkin kamu yang tahu nih apa fase pengerjaan bisa lebih fleksibel ya. Mungkin 3 hari, mungkin mungkin 4 hari ya dan sebagainya. Nah ini itu dikumpulkan kapan ya market itu ya dikumpulkan kalau nggak salah itu ya di waktu apa namanya waktu ujian. Tapi saya kurang tahu apakah nanti harus ada waktu yang tertentu. Nanti saya tanyakan deh. Ya, jadi kalau nggak salah ya waktu ujian itu dibawanya ya, dibawanya waktu ujian. Ujiannya tanggal 19 sampai 24. Nanti menyusul, saya belum tahu kita dapatnya kapan. Kemudian tadi sudah RAB sudah infografis A3. Nah, ini dijadikan satu bundle di belakang sendiri. Artinya apa? Artinya digabung sama dokumen bundle yang A itu ya. Tahap 1, tahap 2. Nah, ini infografis A3 ini ditaruh di halaman paling belakang. Formatnya seperti apa infografis? Formatnya nanti kalian bisa lihat di template berkas itu ya. Itu kamu cek aja itu di situ ada. Kayaknya cuma 4 halaman atau 3 halaman, saya lupa. Ada layoutnya, ada urutannya gitu. Nanti intinya kamu ikutin. Oke, berikutnya kamu yang sudah masuk ke TA tahap 2 dibuat dari sekarang naskah publikasi. Naskah publikasi itu sebenarnya kayak PKTA, kayak ACP, isinya cuman rangkuman. Ya biasanya diberi batasan 10 halaman aja maksimal. Nah, itu ya, ya, nanti lebih detail dibahas kalau teman-teman sudah ujian. Tapi kurang lebih seperti itu. Gitu ya untuk teman-teman TA tahap 2 ya. Saya kira teman-teman TA tahap 2 ini lancar kan ya? Nggak ada masalah ya teman-teman TA tahap 2 ya. Mas Akmal, Mas siapa sih yang join di sini? Mas Mbak Alif, terus Mas Lutfi, terus Mas Faris, apa lagi nih? Mas apa lagi ya? Mas Mbak Donita, Mbak ya toh, Mbak Hanifah tuh tahap 1 ya. Mas Sobri ya toh, tahap 2 ya, kalau nggak salah ya. Nah, oke, tahap 2. Terus sekarang saya lanjut ke yang tahap 1 ya, teman-teman ya. Tahap satu sebenarnya lebih fleksibel, lebih intinya kamu menceritakan apa yang sudah kamu buat dari PKTA ke TA, visualnya gitu. Nanti biasanya yang ditanya itu biasanya ya, untuk teman-teman TA tahap 1 itu pasti program ruang, terus sama aplikasi pendekatan itu wajib pasti ditanya tuh. Di, ditanya habis-habisan tuh pasti. Kayak misalkan eh, bikin hotel ya misalnya ya, ya paling sederhana misalnya bikin hotel pasti ditanya tuh jumlah kamar berapa, tipe kamar ada berapa, tipe standar luasannya berapa, sesuai
jumlah kamarnya berapa sesuai sama acuan atau enggak, layoutnya bagaimana, terus fasilitas hotel apa aja, ya sesuai gitu ya fungsi yang dibahas tuh kayak gitu biasanya. Terus baru yang pendekatan, misalnya pendekatanmu tentang arsitektur hijau misalnya, ya parameternya apa aja, diaplikasikan di mana, gambarnya seperti apa, desainnya seperti apa, udah gitu doang. Ya, masalah benar atau tidak tuh nanti apa tentatif penguji ya. Kita nggak bisa menebak dari sekarang. Tapi yang pasti ditanya itu ya itu apa namanya program ruang, terus tipe, standar, fungsi, kebutuhan ruang, aplikasi pendekatan dan sebagainya gitu. Lebih fleksibel dalam artian banyak berubahnya nanti sesuai dengan masukan penguji. Jadi intinya penguji bilang A, B, C kamu ikuti aja. Nggak- Kalau saran saya tidak usah terlalu banyak mengelak gitu. Mengelak itu dalam artian bersikukuh kalau yang kamu buat itu pasti benar. Enggak usah. Kamu manut aja. Oh, baik, terima kasih masukannya akan saya perbaiki. Udah gitu selesai gitu. Nah, kalau perlu apakah boleh saya besok asistensi untuk perbaikannya ya? Nah, gitu sekalian. Jadi biar kamu tanya gitu ke penguji. Karena kan yang akan memberi nilai itu kan penguji ya. Ya kan? Kalau sama saya kan pasti saya nilai gitu kan. Tapi yang baik tidaknya itu kan penguji gitu. A, B, C itu kan penguji kan. Nah, pasti dari situ kan. Maka usahakan untuk bisa mengambil hati penguji gitu. Kalau kalau dulu kalau waktu saya ujian tuh ya banyak cara ya, mulai dari membawakan makanan, misalnya waktu ujian tuh bawakan snack, bawakan minuman, bawakan apa oleh-oleh dan sebagainya misalnya. Itu kan salah satu cara. Tapi kan kalau di UT itu saya nggak tahu, nggak boleh ya. Atau boleh sebenarnya boleh tapi nggak ada yang melakukan. Ya itu kan salah satu caranya itu kan dengan membawakan makanan, snack misalnya. Ya, kalau ada waktu. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Kalau enggak ya bawa aja snack, tapi buat kamu sendiri gitu waktu kamu ujian. Bawa bawa minuman minuman tapi buat kamu sendiri waktu ujian. Ya, gitu toh. Jadi penguji itu kalau bisa waktu ujian itu diambil hatinya. Silahkan caranya macam-macam. Eh terus habis itu ketika diminta untuk revisi, lakukan revisi. Jangan sampai tidak kamu lakukan. Jadi kalau penguji mintanya dirubah jadi A, usahakan lakukan sesuai yang diminta. Kalau misalkan nih mepet-mepetnya kamu nggak lakukan yang beliau minta, kamu berikan alasan. Kenapa gitu? Kenapa nggak kamu rubah sesuai yang beliau minta? Jelaskan. Ada pertimbangan apa gitu. Jangan hanya karena kamu nggak mau, tapi harus kamu jelaskan gitu. Ya, usahakan menjawabnya dihubungkan dengan standar fungsi, dihubungkan dengan pendekatan yang digunakan, dengan masalah yang ingin diselesaikan. Karena kadang-kadang juga penguji itu kemudian hanya mau ngetes kamu sebenarnya paham nggak sih apa yang mau kamu desain. Jadi kayak cuman sekedar mau membingung, menggoyahkan kamu itu juga ada ya. Jadi ya itu ya teman-teman ya. Nah, tapi intinya jangan terlalu banyak berkelit atau apa istilahnya kalau banyak bicara tapi nggak ada produknya ya apa itu namanya tuh ya cuman cuman banyak omong doang tapi nggak ada ya buktinya jangan gitu ya tapi usahakan ya ada gambarnya ada ada produknya ya kalau memang belum ada bilang belum ada akan saya tambahkan besok Pak di tahap 2 kalau diperbolehkan atau besok saya tambahkan ketika revisi gitu gitu aja. Ya, penguji satu, penguji dua sama aja, pasti akan banyak memberikan pertanyaan, usulan, eh, mulai belajar untuk mendengarkan ya. Jadi jangan dipotong. Kalau penguji menjelaskan, dengarkan sampai selesai dulu, baru dijawab gitu. Jangan dipotong-potong. Jadi usahakan dengarkan dulu sampai selesai, terus ucapkan
terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas komentarnya, Bapak Ibu penguji. Saya akan menjelaskan, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang Bapak atau Ibu ajukan. Tuh, jadi coba menghargai statement dari penguji. Nah, jadi itu juga bagus tuh. Jadi kayak terima kasih Pak Bu atas masukannya, pertanyaannya. Tapi menurut saya, nah misalkan gitu. Jadi jangan jangan langsung kamu jawab. Tapi nggak gitu Pak, nggak gitu. Tapi kamu jawab dulu. Masukan Bapak, masukan Ibu tadi bagus sekali saya rasa. Nah, tapi saya punya pandangan lain nih gitu. Ya, jadi boleh gitu. Jadi kamu menghargai dulu baru kamu jawab dengan argumenmu. Jangan langsung argumenmu. Itu ya, teman-teman ya belajar untuk karena kalau nanti penguji seperti itu dibegitukan itu kan seneng kan penguji itu dihargai gitu. Enggak diserobot-serobot terus belum selesai menjelaskan udah dijawab langsung. Ini coba didengarkan dulu maksudnya apa sih ini pengujinya dihargai. Oh, seperti itu ya. Baik, Bu, terima kasih atas masukannya, sarannya. Tapi saya punya pandangan yang lain. Menurut saya ini menjelaskan ini maksudnya untuk solusinya untuk ini gitu misalnya. Gitu ya, teman-teman ya. Coba belajar untuk ngomong, belajar untuk intinya kan kamu akan berhadapan dengan orang lain nih, klien ya. Kamu hargai dulu orang lain, baru kamu jelaskan maksudmu gitu ya. Meskipun sebenarnya yang kamu yang tahu yang benar itu seperti apa. Jadi kamu tahu nih kalau si penguji itu sebenarnya salah dalam memahami desainmu. Tapi kamu juga harus menghargai orang lain itu dalam kaidahnya ujian gitu, dalam dalam presentasi gitu. Belajar untuk menghargai, belajar untuk mendengarkan, belajar untuk mengapresiasi, baru kamu berargumen. Ya, gitu ya teman-teman ya. Coba latihan karena waktu ujian cuma 10 menit presentasinya jangan terlalu lama. Usahakan yang simpel-simpel yang poin-poin penting aja, gambar-gambarnya yang lengkap ya, produknya jangan sampai kurang ya, itu. Terus nah itu ada lagi yang terakhir revisi 26 Juni sampai 8 Juli. Nah, ini biasanya terkait dengan kalau yang tahap 2 itu terkait yudisium ya, terkait untuk wisuda dan sebagainya ya. Nah, itu revisi itu biasanya nanti juga sudah ditambah dengan naskah publikasi itu nanti ya tahap 2 ya. Jadi apa nih berpacu dengan waktu nih ya. 1 bulan terakhir ini adalah eh, apa hektik apa istilahnya itu eh, sibuk nih, waktu-waktu sibuk ya. Maka jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga juga file-filenya jangan sampai hilang, disimpan yang baik, di arsip yang baik supaya nanti nggak jadi masalah ya waktu mencari dan sebagainya. Karena biasanya di akhir-akhir kayak gini tuh pasti laptopnya bermasalah, kondisi badannya bermasalah, capek dan sebagainya, maka silahkan dipersiapkan. Ini juga berlaku untuk yang TA tahap 1 ya, tanggal 26 Juni sampai 8 Juli itu untuk pengumpulan revisi. Jadi pastikan nanti ketika ada revisi yang diminta dikerjakan. Maka dicatat. Nah, kebanyakan itu mahasiswa waktu ujian nggak mencatat. Nah, maka minta tolong nanti dibantu dicatatkan temannya atau direkam gitu ya. Biar kalian dapat masukan yang utuh gitu. Oke, mungkin itu teman-teman ya. TA tahap 2 nih gimana nih? Kalau saya boleh tahu nih progresnya nih. Punya siapa ya teman-teman TA tahap 2 ki? Mas Bagas TA tahap 1 ya. Mas Faris tahap 2 kan? Kalau nggak salah ya. Mas Faris tahap bentar. Mas Lutfi tahap 1. Mas Akmal ya tahap 2 ya. Saya PKTA, Pak. Eh, Iya, Pak. yang PKT tadi siapa? Mas Lutfi. Iya, Pak. Mas Lutfi bukannya udah sampai tahap 1? Belum, Boh? Belum, Pak. Oh, ya, oke oke nggak masalah. Berarti tadi PKTA, oke nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, yang teman-teman TA tahap 2 ini ya, berarti oke, dipersiapkan dengan baik produk-produk yang diminta, ya, kelayakan tadi sama produk-produk yang harus dibandel. Tadi saran saya dibuat daftar isi tadi. Terus saya nggak tahu sih tempat ngeprint yang
murah dan bagus tuh sekarang di mana ya? Kalau dulu saya di karena saya di deket-deket Jakal ya di Grafiko, di GKM gitu sih. A3 A3 itu berapaan ya sekarang ya? Atau mungkin kamu tanya-tanya deh sama teman-teman angkatan yang udah lulus atau teman-teman kampus ngeprint yang murah bagus di mana gitu. Gitu. Gitu teman-teman, apa ada yang mau didiskusikan nih? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau di sharing mungkin ada? Silahkan kalau ada. Mau nanya aja, Pak. Boleh, boleh, silahkan. Mas Sobri, apa kabar Mas Sobri? Ya, banyak serangan belakang ini, Pak. Pengujimu besok siapa Mas? Pak Arwan sama Pak Bimo. Oke, Pak Aron dan Pak Bimo. Oke, oke. Gimana Mas Sobri sampai Eh, mana? Ini nanya aja, Pak. Yang untuk Mm-mm, pensilnya, kelengkapan pensilnya. Itu kan yang tahap satu kan ada tampak. Itu yang mm-mm. tahap dua ada tampak juga. Itu jadi di double aja gitu, Pak. Oke, nah ini teman-teman ya perbedaan tahap satu dan tahap dua. Tahap satu itu lebih arsitektural, lebih ke skematik karena memvisualkan dari PKTA ya. Tapi kalau sudah tahap 2 itu biasanya yang dituntut itu lebih ke DID. Jadi meskipun tampak yang diminta tuh DID. Jadi sudah bukan SketchUp yang diekspor ke dalam bentuk dua dimensi, tapi ke gambar dua dimensi yang standar DID. Jadi pakai AutoCAD gitu. Ya, tinggal diekspor aja ke AutoCAD terus dimasukkan ke COP. Ya, nah, jadi biasanya ada COP-nya, ada COP COP gambar kerja ya. COP-nya itu kalau nggak salah yang sebelah kanan ya. Kanan atau bawah ya, saya lupa. COP gambar kerja itu gimana? Kanan ya? Kalau dari template-nya di bawah, Pak. Bawah. Oh ya, ikuti ikuti template aja. Bawah. Nah, masukkan ke COP. Biasanya nanti ada COP-nya, ada gambar judul, ada skala, ada nama dosen. Nah, ini nih yang sering banyak kejadian ini. Dia masukkan kop, tapi nama di kopnya, judul gambar di kopnya, nama dosennya, nama mahasiswanya, bahkan ya sampai ke nama mahasiswanya itu keliru. Ya mungkin karena terburu-buru ya, nggak dicek ya. Nama nama mahasiswanya nama orang lain gitu. Ya kalau masih mending kalau cuma nama mahasiswanya ya. Bahkan gambarnya yang dimasukkan ke dalam banner itu gambar orang lain itu juga pernah ada loh. Nah ini jangan sampai ya teman-teman terjadi seperti itu ya. Banyak banget itu yang menggunakan gambar rencana pondasi itu sama semua tuh yang digunakan. Bahkan sampai letaknya itu sama tuh. Ada dua orang yang maju berbeda kasusnya, tapi rencana pondasinya sama tuh. Detail pondasinya. Udah ditaruh di tengah sama di tengah-tengah. Bahkan ada nama mahasiswanya juga sama tuh, nggak dirubah. Wah, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan amatir kayak gitu ya. Ngambil gambar orang lain boleh, tapi ya dirubah lah, diedit lah namanya lah, ya disesuaikan dengan kasusmu. Kalau berbeda, kalau misalkan ada yang sedikit berbeda dimensinya ya dirubah. Sekarang itu kan software tuh banyak tuh. Revit itu kan sekarang gampang tuh untuk gambar-gambar kerja tuh. Kalau AutoCAD kan kayak masih manual, harus ngerubah satu-satu kan enggak. Kalau sekarang software tuh kan banyak. Wah, Pak udah telat, Pak udah tinggal seminggu lagi. Ya udah silahkan gunakan software yang kamu pahami, kamu bisa kamu gunakan dengan cepat. Pastikan tidak ada nama orang lain, tidak ada apa namanya nama dosen yang lain di copy yang kamu gunakan gitu. Bahkan ada yang pernah itu kayaknya gambar kerjanya itu ngecrop dari gambar kerja orang lain terus masih ada apa namanya itu kayak logo kampus lain gitu. Waduh, itu nanti kayak cari masalah itu kayak udah ya. Itu ya teman-teman ya, pastikan loh jangan sampai terjadi hal-hal yang apa nanti penguji akan bertanya tuh, ini apa ini gitu ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Mas Sobri gitu ya, silahkan. Jadi Ya, Pak. gambar-gambar tahap 2 gambar-gambar kerja, gambar di ide, gambar yang
ada dimensi, notasi, ada grid struktur, ada legenda, ada keyplan, ada tebal tipisnya, ada arsirannya. Nah, ini juga kebanyakan nih bikin denah tapi nggak kelihatan pintunya, nggak kelihatan jendelanya. Ya bener sih, apa dua dua garis dinding tapi nggak ada jendelanya. Ini gimana nih? Jadi harus sudah detail nih, sudah gambar DED ya. Ya itu ya. Karena ini nilaimu nih, nilai tahap 2 nih ya. Yuk, dipastikan nih. Pastikan kelayakannya jangan sampai produk kelayakannya jangan sampai ada yang kurang gitu. Pernah ada mahasiswa yang tanya ke saya, Pak, kalau misalkan ada produk yang kurang ketika kelayakan nggak ada, apakah boleh disusulkan waktu ujian? Nah, ini pasti ini ada nih pertanyaan kayak gini nih. Ya, sebenarnya kalau saya sebagai penilai kelayakan, selama tidak krusial, artinya penambahannya itu hanya sekunder, itu saya perbolehkan. Tapi sekali lagi nih, itu saya. Kalau itu nanti penguji itu kan beda-beda ya. Penguji itu ada yang strict, kalau nggak ada ya nggak boleh gitu. Nggak boleh ditambahin. Nah, ya, kalau saran saya ya, kalau bisa semua diselesaikan dari sekarang. Yang misalkan nanti sekunder-sekunder, usahakan iya dikejar, tapi kalau nggak bisa ya ya apa boleh buat, tanyakan boleh nggak saya susulkan gitu. Boleh. Kalau diperbolehkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Ya itu teman-teman ya. Intinya produk kelayakan dicek lagi buat checklist, jangan sampai ada yang kelupaan, nggak kamu tuliskan, nggak kamu masukkan ya, eh, nama gambar, nama ya gitu. Kalau nggak salah saya sudah kirimkan ke kalian listnya, ya kan, untuk kelayakan, untuk produk yang final juga. Tolong dicek sendiri ya, tolong dipastikan sendiri ya. Itu teman-teman, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Boleh kalau ada, silahkan kalau ada. Kalau nggak ada, mungkin bisa saya cukupkan biar teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya. Mungkin mau lanjut ngerjain, tadi ada yang sedang ngerjain atau mungkin ada yang sedang beraktivitas di luar, silahkan dijaga kesehatannya ya. Ntar lagi pengumpulan. eh, Pernah ada mahasiswa saya yang sudah selesai mengerjakan tapi nggak bisa maju ujian karena tiba-tiba sakit mau mendekati waktu ujian, kan sayang banget ya. Sakit harus tiba-tiba harus opname di rumah sakit, tiba-tiba harus mondok di rumah sakit tapi nggak bisa ikut ujian. Nah, sayang banget padahal udah selesai gitu. Ya, guys, gitu aja teman-teman. Saya kira saya doakan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Semoga nggak ada yang mundur, semua mendapatkan nilai yang baik, lulus dengan nilai yang maksimal, terus nanti bisa lanjut langsung kerja atau mungkin mau sekolah lagi atau mau nikah dulu, silahkan. Yang penting ini chapter apa salah satu chapter dalam kehidupanmu ini segera diselesaikan, segera dilalui, ya, nggak usah berlama-lama gitu. Ya, gitu aja teman-teman, mungkin ya saya tutup untuk sesi asistensi, sesi diskusi, sesi Zoom-nya ya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mari.